Kita ke kabar lain, Universitas Gadjah Mada atau UGM digugat lebih dari 1.000 triliun rupiah dalam perkara perdata ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Komarudin selaku penggugat membacakan tuntutan tersebut dalam sidang lanjutan gugatan perdata terkait keaslian ijazah sarjana Jokowi di Pengadilan Negeri Sleman pada Selasa kemarin. Pengacara asal Makassar tersebut menggugat pimpinan UGM berikut jajaran di bawahnya karena tidak mau membuka dokumen Jokowi saat kuliah di Fakultas Kehutanan. Mulai dari salinan ijazah, skripsi, dokumen penerimaan mahasiswa baru hingga dokumen saat Jokowi kuliah kerja nyata. Komarudin juga menggugat dosen pembimbing Jokowi saat kuliah bernama Kaspujo. Gugatan tuntutan secara material itu 69,07 triliun dan imaterial 1.000 triliun. Namun jika UGM bisa memberikan bukti nyata nantinya supaya clear cepat, ya kita tentu tidak perlu menuntut daripada nilai itu tadi. Polemik tudingan ijazah palsu milik Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut menyeret Universitas Gadjah Mada. Seorang pria di Makassar, Sulawesi Selatan, menggugat 8 orang ke PN Sleman, mulai dari rektor, dekan, hingga dosen pembimbing akademik Jokowi. Komardin, sang penggugat, ingin UGM membuktikan keaslian jejak akademik Jokowi di kampus. Jadi mungkin arsip jasanya kah atau skripsinya kah? Jadi termasuk jasanya itu kita minta dibuktikan di pengadilan, skripsinya, kemudian daftar nama waktu si Penmaru, ada namanya KRS, kartu rencana studi. Ya kalau semua yang yang pendukung kalau bisa dihadirkan, dan ini nanti kita minta supaya diuji oleh suatu tim, mungkin tim gabungan, supaya tidak curiga-mencurigai. Rencana kita ya kita mau hadirkan dari Amerika, Singapura, Australia kalau perlu, supaya ini bisa tidak lagi curiga-mencurigai. Menanggapi gugatan ini, UGM mengaku siap menghadapi gugatan dan telah menyiapkan langkah hukum, termasuk barang bukti yang akan dihadirkan. Ya, kalau diminta oleh Yang Mulia Hakim, saya akan datang, terutama untuk menunjukkan ijazah asli dari SD, SMP, SMA, sampai S1. Akan saya tunjukkan semua. Tapi ini bukan hanya Jokowi loh yang menyatakan bahwa dia itu akan membawa ijazahnya ke depan persidangan kalau diperintahkan oleh majelis hakim. Sehari berselang, ini tanggal 24 Desember 2025 ya, seusai bertemu Jokowi di rumahnya di kawasan Sumber Solo, pengacara Jokowi, YB Irfan, menegaskan bahwa dia sudah mendapat izin dari Jokowi untuk mengajukan peminjaman ijazahnya kepada penyidik Polda Metro Jaya, supaya ijazahnya Jokowi itu bisa ditunjukkan di muka hakim dalam persidangan hari ini maksudnya ya. Ijazah tersebut saat ini disita dan dalam penguasaan penyidik di Polda Metro Jaya dalam laporan kasus ijazah palsu yang dilaporkan oleh Jokowi, dan kini menyebabkan 8 orang jadi tersangka. Itu ada Eki Sujana dan kawan-kawannya di dalam klaster tim pembela ulama dan aktivis, ini jumlahnya 5 orang, dan kemudian klaster yang kedua itu adalah klaster trio RRT, Roy Suryo, Dr. Ismun, dan Dr. Tifa. Ya, kalau ternyata akhirnya Jokowi tidak datang sesuai janjinya, sesungguhnya kita nggak perlu merasa di prank amat lah gitu oleh Jokowi ya. Ya begitulah Jokowi, seperti kata netizen, kalau belok kiri itu, kalau sign-nya belok kiri berarti dia mau belok ke kanan. Itu yang ngomong bukan hanya netizen, itu almarhum Profesor Azumati Azra juga menyatakan seperti itu ya. Harus pernyataan Jokowi itu harus diartikan secara terbalik. Nah, kalau Anda percaya bahwa kali ini Jokowi betul-betul akan menepati janjinya, yang salah saya kira bukan Jokowi. Tetapi Anda, kenapa kok masih percaya juga gitu? Hari ini persidangan sesuai jadwal adalah penyerahan bukti dari tergugat setelah pekan sebelumnya dalam sidang tanggal 30 Desember, itu penggugat menyerahkan bukti-buktinya. Ada 4 tergugat. Pertama itu Joko Widodo, mantan Presiden Republik Indonesia ke-7. Tergugat kedua itu Rektor UGM Profesor Ova Emilia. Tergugat ketiga Wakil Rektor UGM Profesor Wening Udasmoro. Dan tergugat keempat itu polisi. Dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya yang sekarang menguasai ijazahnya Jokowi, ijazah yang disebut milik Jokowi. Namun ternyata keempat tergugat tidak satu pun yang mengajukan bukti ijazah Jokowi, atau setidaknya fotokopinya lah ya yang harusnya diajukan.
Nah, soal ini dijelaskan oleh Muhammad Taufik setelah persidangan. Bahwa pada hari ini sebagaimana yang dijanjikan oleh Bapak Jokowi, beliau akan menunjukkan ketika ada undangan pengadilan dan pengadilan sudah mengundang untuk hadir. Ada berita yang sangat menggembirakan bagi kami. Yang pertama, yang seperti yang disampaikan tadi oleh tim kuasa hukumnya yang diketuai Pak JB Irfan, mengatakan hanya satu bukti. Satu bukti itu saya berikan, saya tekankan adalah kopi dari file scan. Jadi bukan kopi dari kopi, tapi kopi dari file scan laporan polisi kepada 9 terlapor ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, otomatis berarti tidak pernah di dalam persidangan hari ini, dan tadi majelis hakim mengatakan kalau sampai tanggal 13 tidak bisa menunjukkan bukti tambahan, artinya memang tidak pernah ada ijazah yang dihadirkan di persidangan ya. Kemudian yang kedua, UGM selaku tergugat 2, tergugat 3 yang notabene adalah tempat di mana Bapak Joko Widodo berkuliah dan sudah berulang-ulang dinyatakan oleh Bu Rektor, oleh Wakil Rektor ya, bahwa beliau alumni UGM, itu pun hanya menunjukkan kopi dari persidangan. Jadi tidak ada kopi ijazah pun tidak ada. Yang keempat yang sangat menggembirakan, polisi selaku pihak yang menyita ijazah ya, yang kami gugat, dan inilah yang saya bilang kecerdasannya, polisi tidak mengajukan bukti. Nah, artinya sampai hari ini sidang itu tidak akan pernah ada yang namanya ijazah Pak Jokowi, dan makin menguatkan kepada kami memang ijazah itu tidak ada. Tidak ada ya. UGM merespon gugatan advokat Komarudin buntut polemik dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Jokowi. UGM ikut digugat dalam polemik tersebut hingga dituntut bayar ganti rugi sebesar 69 triliun rupiah. Sekretaris UGM Andi Sandi mengatakan pihak kampus sudah menerima salinan gugatan. Menurut Andi, saat ini UGM tengah mempelajari gugatan yang dilayangkan Komarudin tersebut. Adapun UGM digugat karena dinilai bungkam dalam mengatasi ijazah Jokowi yang telah membuat gaduh. Komarudin menilai kegaduhan tersebut berdampak pada anjloknya nilai rupiah. Maka jika nilai rupiah anjlok, maka semua sektor akan rusak. Oleh karena itu, Komarudin menuntut ganti rugi kepada UGM. UGM dituntut membayar 69 triliun rupiah secara material dan 1.000 triliun rupiah secara imaterial yang ditujukan untuk kepentingan negara. Akhirnya ijazah palsu terungkap. Akhirnya UGM dipaksa digugat 100 ton. Hakim sebut nama-nama tersangka. Pembukaan. Selamat datang kembali di channel Menyala News. Salam NKRI harga mati. Hadirin sekalian, para pendengar setia Menyala News di seluruh penjuru negeri yang selalu mendukung kebenaran dan keadilan. Salam sejahtera kita. Hari ini kita akan mengupas berita yang sangat mengejut dan menjadi titik balik sejarah keadilan air. Fakta yang selama ini ditutup-tutupi, disembunyikan di balik kekuasaan dan pengaruh besar, akhirnya terkuak juga. Sebuah peristiwa yang menggetarkan hati bangsa ini dengan judul besar, akhirnya ijazah palsu terungkap. Akhirnya UGM dipaksa digugat 100 ton. Hakim sebut nama-nama tersangka. Apakah ini sekadar isu lama yang dihangatkan kembali? Atau ini adalah bukti nyata bahwa kebenaran memang pada akhirnya akan menang? Tidak peduli seberapa tebal ini. Mari kita bahas bersama-sama secara mendalam, tuntas, dan jujur, mengikuti setiap alur fakta yang terungkap di ruang sidang, serta suara-suara yang menggema penuh keberanian dari kursi hakim yang mulai menegakkan keadilan tanpa pandang bulu. Hadirin sekalian, kita semua tahu betul isu mengenai keaslian dokumen pendidikan yang selama ini bergema di tengah masyarakat. Berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, pertanyaan demi pertanyaan diajukan, keraguan demi keraguan dilontarkan, namun jawaban yang jelas dan memuaskan tak kunjung didapatkan. Seringkali kita mendengar alasan-alasan yang berbelit, dokumen hilang, arsip tidak lengkap, atau upaya pembuktian dihalangi oleh berbagai pihak yang merasa memiliki kekuasaan. Namun, hari ini kita sampai di titik yang tak terelakkan. Akhirnya ijazah palsu terungkap. Kabar ini bukan sekadar desas-desus kosong, melainkan hasil dari perjuangan panjang, pengumpulan bukti yang teliti, serta keberanian untuk menelusuri jejak yang selama ini dianggap terlarang. Terungkapnya fakta ini ibarat petir di siang bolong. Ini membuktikan bahwa tidak ada kebohongan yang bisa tertutup rapat selamanya. Jejak ketidakberesan, perbedaan data, hingga ketidaksesuaian riwayat yang selama ini disembunyikan, kini terlihat jelas di depan mata semua orang. Masyarakat yang selama ini merasa dicurangi, merasa tidak mendapatkan kejelasan,
kini mulai bernapas lega. Fakta ini menjadi bukti bahwa kecurangan dalam hal yang paling mendasar seperti dokumen resmi negara akan terungkap juga pada waktunya. Ini bukan hanya soal satu lembar kertas, melainkan soal kepercayaan, kejujuran, dan legitimasi seseorang dalam memegang amanat publik. Jika fondasinya saja sudah retak karena ketidakjujuran, maka bangunan besar yang berdiri di atasnya pun dipertanyakan keabsahannya di mata hukum dan sejarah. Dampak dari terbongkarnya kejanggalan luar biasa ini pun langsung terasa menyentuh lembaga yang bersangkutan. Kita mendengar kabar yang mengguncang dunia pendidikan dan hukum. Akhirnya UGM dipaksa digugat 100 ton, angka yang sangat fantastis, jumlah yang luar biasa besar, 100 triliun rupiah. Mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa universitas bergengsi yang kita hormati ini harus menghadapi gugatan sebesar itu? Alasannya jelas dan masuk akal. Gugatan ini diajukan karena dianggap adanya kelalaian, kelancangan, atau bahkan dugaan keterlibatan dalam proses penerbitan dokumen yang tidak sesuai dengan prosedur hukum dan aturan yang berlaku. Pihak yang dirugikan merasa bahwa nama baik, kredibilitas, dan hak warga negara telah dikorbankan akibat adanya praktik yang tidak benar di lingkungan lembaga pendidikan tersebut. Meskipun berat dan besar namanya, lembaga ini pun tidak bisa lagi berlindung di balik gengsi atau nama besar. Hukum berlaku sama bagi siapa saja, dan jika memang ada kesalahan atau kelalaian yang merugikan banyak pihak, maka pertanggungjawabannya pun harus ditegakkan seberat-beratnya. Frasa dipaksa di sana mengandung makna yang dalam. Artinya, segala upaya penyelesaian secara kekeluargaan, penundaan, atau upaya meredam masalah ternyata tidak membuahkan hasil. Masalah ini harus dibawa ke jalur hukum, diproses secara terbuka, dan diselesaikan dengan keputusan yang tegas. Tidak ada lagi jalan pintas, tidak ada lagi perlindungan istimewa. UGM kini harus menghadapi proses hukum ini, menjawab setiap tuduhan, dan membuktikan di hadapan pengadilan apakah semua proses yang dilakukan selama ini sudah benar-benar bersih dan sesuai aturan. Dan inilah bagian yang paling membuat kita bangga sekaligus merinding menyaksikan keberaniannya. Hakim sebut nama-nama tersangka di ruang sidang. Hadirin sekalian, ini adalah langkah yang sangat langka dan berani. Di tengah situasi di mana banyak pihak takut untuk bersuara, takut menyinggung kekuasaan, seorang hakim justru tampil tegak, berpegang teguh pada bukti dan hati nurani, lalu menyebutkan secara gamblang, terang benderang, siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam kasus besar ini. Tidak lagi samar, tidak lagi menggunakan istilah pihak tertentu atau orang tidak dikenal. Nama-nama tersebut disebut satu persatu, menjadi catatan resmi persidangan, menjadi milik publik untuk diketahui. Ini adalah bukti bahwa aparat penegak hukum mulai berani memutuskan mata rantai ketakutan. Menyebut nama tersangka berarti membuka. Ya, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Dewa Politik. Salam NKRI, harga mati. Salam sejahtera bagi seluruh pendengar dan masyarakat di seluruh penjuru tanah air yang senantiasa konsisten mengawal penegakan hukum, keadilan, serta integritas moral di negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Pada kesempatan yang sangat penting ini, channel Dewa Politik kembali hadir untuk mengulas, membedah, dan menyuarakan pandangan kritis terkait isu hukum yang amat mendasar dan berdampak luas bagi kehormatan bangsa, yakni polemik dugaan keaslian dokumen akademik serta perkembangan persidangan gugatan yang melibatkan pimpinan Universitas Gadjah Mada dan instansi penegak hukum. Sebelum kita masuk lebih dalam pada detail persidangan, perlu kita tegaskan bersama bahwa Dewa Politik secara konsisten dan tanpa kompromi berdiri pada oposisi kontra terhadap segala bentuk pemalsuan dokumen akademik, khususnya ijazah palsu. Ijazah bukan sekedar lembaran kertas formalitas. Ijazah adalah simbol integritas, bukti perjuangan intelektual, dan pilar kebenaran akademik. Praktek penggunaan, penerbitan, ataupun pembiaran terhadap keberadaan ijazah palsu dalam ruang publik, terutama jika menyangkut jabatan kepemimpinan, adalah sebuah kejahatan moral dan hukum yang sangat serius. Jika fondasi kejujuran akademik saja diabaikan atau direkayasa, maka marwah penegakan hukum, legitimasi kepemimpinan, dan kepercayaan publik terhadap sistem pendidikan di negara kita akan runtuh seketika. Ketidakjujuran akademik tidak boleh diberi toleransi sedikit pun di atas tanah air ini. Ya, di dalam persidangan gugatan perdata yang tengah berlangsung di Pengadilan Negeri Sleman, pihak penggugat melalui advokat Komarudin melayangkan tuntutan yang meminta pembuktian nyata atas seluruh rekam jejak akademik Bapak Joko Widodo sewaktu berkuliah di Fakultas UGM.
Tuntutan ini secara eksplisit mendesak agar dokumen-dokumen fisik diuji secara sah dan terbuka di hadapan majelis hakim. Mulai dari salinan ijazah sarjana, naskah skripsi, dokumen seleksi penerimaan mahasiswa baru, kartu rencana studi, hingga berkas pelaksanaan kuliah kerja nyata. Tuntutan ganti rugi bernilai triliunan rupiah yang diajukan menggambarkan betapa besarnya dampak kegaduhan, kerugian moral, dan ketidakpastian hukum yang dirasakan akibat polemik yang berlarut-larut ini. Namun, fakta hukum paling krusial yang patut kita cermati bersama di ruang sidang adalah pembuktian alat bukti utama. 1. Ketiadaan fisik dokumen asli di persidangan. Pihak kuasa hukum tergugat sejauh ini hanya menyerahkan salinan hasil pemindaian atau scan, dokumen laporan kepolisian, dan belum menghadirkan ijazah fisik asli ataupun dokumen pendukung primer untuk diuji secara langsung di hadapan majelis hakim. 2. Tanggung jawab moral institusi UGM. Pihak UGM sebagai alma mater perguruan tinggi terkemuka dituntut untuk tidak sekedar berlindung di balik retorika, melainkan wajib membuktikan kepemilikan rekam akademik tersebut secara transparan demi menjaga nama baik universitas dan marwah dunia pendidikan tinggi. Ketiga itu status penguasaan penyidik. Meskipun saat ini dinyatakan bahwa dokumen fisik keberadaan dalam penyitaan penyidik Polda Metro Jaya, majelis hakim menetapkan batas waktu bagi para pihak untuk menghadirkan bukti-bukti substantif yang sah. Ketiadaan transparansi dan penundaan pembuktian fisik inilah yang terus memelihara keraguan publik. Hukum menuntut bukti nyata, bukan sekedar klaim atau pernyataan sepihak. Langkah pembuktian yang tegas ini juga sejalan dengan desakan luar dari masyarakat dan netizen di berbagai platform. Publik menuntut agar hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Siapapun warga negara tanpa memandang jabatan atau kekuasaan wajib tunduk pada pemerintah, pengadilan, dan pembuktian keabsahan dokumen yang dimilikinya secara jujur. Apabila ada manipulasi atau pemalsuan data, maka sanksi hukum yang tegas harus dijatuhkan. Sebaliknya, jika dokumen tersebut sah, pembuktian fisik secara terbuka adalah satu-satunya cara untuk menghentikan polemik secara mutlak. Para penonton yang bijak, bangsa ini tidak boleh dibangun di atas kebohongan atau kompromi terhadap pelanggaran hukum. Penegakan keadilan substantif memerlukan keberanian dari para hakim, praktis hukum, dan institusi akademik untuk berdiri tegak menyuarakan kebenaran. Channel Dewa Politik akan terus mengawal kasus ini sampai tuntas. Kita mendukung penuh upaya hukum yang sah untuk membongkar segala bentuk kecurangan dan memastikan bahwa kebenaran atas dokumen negara dibuka seluas-luasnya demi kehormatan bangsa dan negara. Bagaimana pandangan Anda mengenai fakta-fakta persidangan ini? Apakah Anda setuju bahwa pembuktian fisik ijazah asli di hadapan pengadilan adalah harga mati untuk mengakhiri polemik ini? Tulis analisis dan argumen Anda di kolom komentar secara kritis, tegas, dan tetap beretika. Teman-teman, sekarang saya akan membacakan komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Halo teman-teman, ini komentar dari Bu Sukarti. Alhamdulillah Gusti Allah selalu memberi petunjuk yang benar. Semoga hukum mulai tegak dan benar, serta kejujuran dan adil. Ini Sukirman. Betul, mantul Pak Polri-nya, ganti pasin aman Pak. Ini Hartati. Semoga negara Indonesia selalu dalam lindungan. Ini SHS. Sungguh terharu dengan penegakan hukum yang satu ini. Semangat Pak bela negeri ini, hukum orang-orang yang bersalah. Ini Sabtia, kita semua yang dibodohi oleh Mulyono sudah beberapa lama masalah ijazah nggak selesai-selesai. Ini Susan, sepandai-pandainya tupai melompat, suatu saat akan jatuh juga. Ini Dedes, ini penegakan hukum yang hebat. Ini Yayan, Jokowi kirim ke Nusa Kembangkan biar ditemani Nyai Roro Kidul. Ini Cucup, semoga Pak Hakim pemberani bermunculan demi keadilan dan kebenaran. Mantap Pak Hakim. Ini Yu Miyati. Mantap, semoga masih banyak orang yang jujur dan peduli kebenaran. Ini Imam. Syukur alhamdulillah akhirnya ijazah Jokowi dinyatakan palsu dan segera meringkuk di kerengkeng. Ini Arif. Bangkit-bangkitlah para kesatria Nusantara, bela anak bangsa yang tertindas. Ini Sariman,
Lampung Selatan hadir. Ini akun Botomel. Alhamdulillah ya Allah, jadikanlah negaraku adil makmur, rakyat hidup tenang dan sejahtera. Amin. Ini Farida. Mantap Bapak, ini hayut tegakkan hukum, maju terus pantang menyerah. Ini Mimron. Sungguh malangnya nasibnya jika negara dikuasai oleh pembohong yang rakus, akan jadi apa negara ini. Ini Abdul. Bagi hukum Islam, ingin mati menutupi kebohongan di dunia, sementara akhirat kelak mendapatkan azab yang abadi, abadan nauzubillah min zalik. Ini Nunuk. Alhamdulillah perjuangan yang keras menghasilkan. Ini Endang. Saatnya mahasiswa TNI rakyat ulama di era Pak Prabowo bersatu lawan pengkhianat demi kekuasaan. Jangan mau diiming-iming kebohongan seperti tahun 65. Ini Tantos. Lanjutkan, kami dukung kebenaran dan keadilan. Nur Sadi. Sehat selalu Bapak, demi negara hukum harus ditegakkan. Kosiaha. Masya Allah, subhanallah, alhamdulillah, barakatul. Semoga yang benar adalah benar, yang salah tetap salah. Harus ditegakkan kebenaran sejarah bangsa Indonesia. Abdullah. Bukti akan terbuka kalau barang bukti dihadirkan dan ditunjukkan. Emi. Semoga Allah melindungi makhluknya yang di jalan yang benar. Amin. Ini Ismail. Semoga makin banyak hakim, tokoh, dan akhirnya semua rakyat siap berani ditembak. Kita tahu nanti pasti mati berjuang demi kebenaran, demi negara adalah jihad, mati pun syahid. Ya, ini Iswah. Semoga Allah menjaga selalu hakim seperti ini. Ini ada Haryati. Ya Allah, lindungilah dan selamatkanlah jaksa yang benar, jujur, condong ke jalan yang benar, membela NKRI. Ini Far. Semoga Allah selalu melindungimu karena kamu telah berani membuka kebenaran yang selama ini telah tertutupi. Amin ya Allah. Ini Seprian. Maju terus para pejuang kebenaran. Ini Wisnu Broto. Terima kasih Bapak, Anda telah ikut mencerdaskan bangsa maju terus sampai semua terbukti dan adili siapapun yang telah berbuat zolim. Ini Yoyan. Jokowi hukum mati. Ini Supriyati. Ya Allah, sehat selalu Bapak, hakim miris mendengarnya. Ya Allah, lindungilah orang baik ini. Amin ya RA. Yoyan Modiar Jokowi. Halimah. Mantap, keren, lanjutkan sampai tuntas. Ribet amat, banyak jalan perbelok-belok, ujung-ujungnya masuk jurang dan selesai sudah akhir hidupmu. Ini Darmini. Wahai para penegak hukum yang terhormat, takutlah kepada Allah. Ingatlah Allah itu ada. Allah tidak pernah lengah sedetik pun untuk mengurus dunia akan seisinya. Ini Gombes. Ya Allah, tunjukkan kuasamu, yang benar adalah benar, yang salah juga salah. Wahai para jaksa penegakan hukum, tolong hukum seberat-beratnya orang yang dizolim. Ini Iding. Terima kasih majelis hakim telah bertugas dengan jujur. Pak Hakim boleh telah berlaku adil, jujur, memegang amanah. Ini Sutrisno. Maju tak gentar membela yang benar, tegakkan kebenaran, rakyat rindu keadilan, orang jujur. Ayo bela kebenaran sampai kempus. Ini Putri. Tiada hari tanpa berbohong. Ini Supar. Semoga Allah SWT selalu melindungi hakim yang amanah. Amin ya Robbi alamin. Ini Riniha. Rakyat Indonesia menggugat KPD Presiden ke-7 yang menggunakan ijazah palsu. Segera disereh ke meja hijau dan dihukum mati karena udah menipu rakyat Indonesia selama dia menjabat wali kota 2 periode, menjabat gubernur DKI selama 2 tahun, dan menjabat presiden 2 periode. Hukum harus ditegakkan setegak. Ini Jarni. Membosankan, hukum dibikin tak berdaya oleh seorang Jokowi yang di belakangnya 9 naga masa negara mau keok. Ini Arif Ngebruk. Betapa malang dan sedih rakyat Indonesia melihat kerusakan negeri yang dihancurkan oleh segelintir orang. Ini Sutrisno. Rakyat tidak perlu adil dalam materi, cuman pingin adil dalam hukum, Indonesia akan cepat maju.
Ini Azira, lawan kezoliman wahai para pejuang kedaulatan dan keadilan. Ini Listi, betul-betul Bapak hukum rakyat yang berlaku. Ini Kusnadi, kagum sama Bapak, semoga Allah melindungi Bapak siang malam di jalan kebenaran, amin doa buat Bapak. Ini Trimar, rampas semua hartanya dan miskinkan keluarganya, tegakkan kebenaran demi rakyat. Ini Marlinawati, mantap Pak Jaksa luar biasa, coba banyak seperti Bapak, jaksa ini semua koruptor bisa diadili dengan benar, semoga jaksa yang lain bisa mengikuti seperti Bapak, jaksa luar biasa ini. Muna, semoga para hakim terbangun dari tidur panjangnya, semoga Allah SWT menurunkan hakim yang agung, yang mulia, yang bijaksana ke bumi ini. Surya Kencana, tangkap siapa yang melindungi penjahat penipuan publik ini, semua ante-ante oligarki yang merusak bangsa dan bernegara kesatuan Republik Indonesia. Negara kita dijajah para pejabat yang otaknya serakah rakus kekuasaan. Ini Lalan, saya rakyat biasa melihat ini sangat sedih, 10 tahun dipimpin seorang presiden yang gak jelas dan meninggal duka dalam, semoga Tuhan segera menunjukkan kuasanya, amin. Anton, alhamdulillah mantap. Amit, ya pantasan saja mana orang yang menggunakan ijazah palsu paham hukum. Dia melaporkan tapi diminta datang ke pengadilan, tak pernah dipenuhi. Ini namanya orang yang cari perkara. Manusia ruwet, mentang-mentang sudah kaya raya melawan cukup dengan uang. Dengan mengandalkan para penjilat-penjilatnya, orang ini perlu diaudit. Dari mana saja kekayaan yang dia dapat, Indonesia harus berani. Jangan sampai kalah dengan orang yang satu ini yang rakus akan kekuasaan. Ini Dwikur, hidup ini hanya hitungan menit. Maka dari itu tolonglah para penegakan hukum, tegakkanlah hukum sesuai aturan yang seharusnya agar hidupmu berkah. Ya, ini dari Jenny, penegakan hukum sudah dimuak dipermainkan. Hajana, semoga Bapak ini selalu dilindungi dan diberi kekuatan dan istiqamah dalam pendirian beliau dan tidak tergiur oleh godaan sang metah yang bermerek dan ratusan miliar. Semoga sekali lagi kami senantiasa mendoakan Bapak Hakim ini benar-benar menjalankan amanah dari Allah dan amanah rakyat yang sangat mengharapkan ada hakim yang gentleman, memperjuangkan keadilan dan kedamaian bagi rakyat yang membela kebenaran dan keadilan, yang tidak lelah dalam berjuang untuk terciptanya kebenaran dan keadilan. Ini Mufida, benar Pak, rakyat butuh keadilan dan kebenaran. Di kepentingan seluruh rakyat Indonesia, polisi kalau tidak adil dan benar, maka rakyat akan menuntut keadilan demi membela negara. Jangan pernah melindungi kebohongan terhadap negara. Ahmad, adili Jokowi, epihep, mantap. Ya teman-teman, demikianlah komentar-komentar netizen mengenai video cuplikan tadi. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk memberikan komentar yang kritis mengenai cuplikan tadi. Salam sehat untuk kita semua, salam kritis, salam waras, salam NKRI, harga mati.